Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Sita. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dua case. Yang pertama, ada PT Dwi Guna Nusantara dan PT Blue Manager. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Hanisa Fitriani, dan tim kami ada Rifani Aulia Sofyan, Fatimah Nurrahma, Fisela Zahra Nurjana, dan Muhammad Ridho Al-Rashid. Langsung saja ke case yang pertama, akan dipresentasikan oleh partner saya yaitu Rifani Aulia Sofyan. Untuk case PT Dwi Guna Nusantara, kita mengaplikasikannya kepada jurnal umum berdasarkan data yang disediakan dan totalnya itu ada 926 juta. Debit, kredit, dan juga balance. Setelah itu, semua transaksinya kita input ke dalam buku besar. Untuk dari kas sendiri itu ada di 128 juta, persediaan ada di 20 juta, sewa dibayar di muka ada 24 juta, utang usaha ada 180 juta, utang dagang ada 40 juta, modal 200 juta, penjualan 280 juta, HPP 170 juta, dan pendapatan terima di muka ada 12 juta, PRIV ada 15 juta, beban gaji 30 juta, dan beban utilitas ada 5 juta. Kemudian diimplementasikan ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian dengan total 552 juta. Lanjut ke dalam jurnal penyesuaian dengan total 111 juta dan masukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian totalnya sebesar 658 juta. Ada laporan neraca, total aset perusahaan sebesar 408 juta, dan total liabilitas serta akuitas juga sebesar 408 juta, yang menunjukkan bahwa posisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang seimbang atau bisa dibilang balance. Terus juga pada laporan arus kas, saldo kas akhir tercatat sebesar 128 juta. Jurnal penutup PT Dwi Guna Nusantara per Maret 2025 sebesar 581 juta. Neraca saldo setelah penutup PT Dwi Guna Nusantara per Maret 2025 sejumlah 420 juta. Selanjutnya akan menentukan current ratio atau rasio lancar. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Aset lancar rumusnya kas 128 juta ditambah piutang neto 175 juta ditambah persediaan 90 juta ditambah sewa dibayar di muka 22 juta. Total keseluruhan adalah 415 juta. Untuk liabilitas lancarnya sendiri itu utang dagang 40 juta ditambah utang gaji 4 juta ditambah pendapatan diterima di muka 9 juta. Totalnya adalah 53 juta. Current rasionya 415 juta dibagi 53 juta adalah 7,83. Jadi current rasionya sebesar 7,8 kali. Untuk gross profit margin atau GPM ini menggunakan rumus GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih. Laba kotornya itu sebesar 113 juta dan penjualan bersihnya itu 280 juta. Maka GPM adalah 113 juta dibagi 280 juta dikali 100% adalah 40,4%. Kesimpulannya GPM sebesar 40,4%. Selanjutnya adalah net profit margin, di mana rumusnya itu laba bersih dibagi total pendapatan. Laba bersihnya sebesar 60 juta dan total pendapatannya itu 283 juta, maka NPM sama dengan 60 juta dibagi 283 dikali 100% adalah 21,2%. Dan yang terakhir adalah debt to equity ratio. Rumusnya itu adalah total liabilitas dibagi total ekuitas, yang dimana total liabilitasnya itu sebesar 53 juta dan total ekuitasnya itu 355 juta. Maka debt to equity rasionya itu 53 dibagi 355 adalah 0,15. Lanjut kita ke analisis rasio keuangan PT Dwi Guna Nusantara. Mengapa arus kas menipis meski laba positif? Perusahaan mencatat laba bersih sebesar 60 juta yang menunjukkan keuntungan secara akrual. Namun arus kas dari aktivitas operasi justru negatif sebesar 57 juta. Hal ini terjadi karena penjualan kredit cukup besar 180 juta sehingga meningkatkan laba tetapi belum menghasilkan kas masuk. Ada pengeluaran sewa di muka sebesar 24 juta di mana uang sudah keluar sekarang namun manfaatnya baru dirasakan selama 1 tahun. Terjadi pembelian besar barang dagang 70 juta tunai dan 40 juta melalui utang yang membuat kas berkurang signifikan di awal periode. Jadi meskipun secara laba terlihat positif, kondisi kas menurun karena sebagian keuntungan masih terikat pada piutang dan persediaan. Apa risiko jika penjualan kredit terlalu besar? Risiko likuiditas menurunnya kas membuat perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek walaupun laporan laba rugi terlihat baik. Risiko piutang tak tertagih. Ada potensi sebagian piutang tidak dibayar pelanggan yang bisa langsung menimbulkan kerugian. Biaya tambahan apabila terjadi piutang macet, perusahaan perlu mengeluarkan biaya ekstra seperti biaya penagihan, pemberian diskon atau bahkan penghapusan piutang. Ketergantungan pada pelanggan, jika sebagian besar penjualan kredit bergantung pada sedikit pelanggan besar, maka berisiko gagal bayar semakin tinggi. Bagaimana strategi pembiayaan dan pengelolaan piutang sebaiknya dilakukan? Pembiayaan gunakan modal sendiri, terutama jika investasi jangka panjang tidak terlalu banyak dan tak terikat di aset lancar. Jika membutuhkan likuiditas tambahan, bisa mengambil pinjaman jangka pendek dari bank dengan bunga rendah untuk menutup kekurangan kas sementara dengan rasio utang terhadap modal DER yang masih rendah yaitu 0,15. Perusahaan masih memiliki ruang aman untuk menambah utang sehat bila ingin melakukan ekspansi. Pengelolaan piutang, terapkan kebijakan kredit tax safety, misalnya dengan memeriksa riwayat pembayaran pelanggan sebelum memberikan kredit. Tetapkan batas kredit limit untuk setiap pelanggan. Berikan diskon pembayaran cepat misalnya 2/10, N/30 agar pelanggan terdorong melunasi lebih awal. Gunakan sistem pengingat dan penagihan aktif terhadap piutang yang sudah jatuh tempo. Pertimbangkan menggunakan layanan factoring jika jumlah piutang terlalu besar dan perusahaan membutuhkan kas segera. Kemudian lanjut ke pembahasan kedua yaitu PT Blue Manager yang akan dipresentasikan oleh partner saya yaitu Ridho. Berdasarkan data yang disediakan, kita mengaplikasikannya ke dalam jurnal umum dengan total 710 juta. Lalu dipindahkan ke dalam buku besar. Nah, buku besar. Untuk tasnya sebesar 152 juta. Lalu untuk peralatan 60 juta, sewa dibayar di muka 18 juta, piutang usaha 90 juta,
modal 150 juta, pendapatan diterima di muka 20 juta, beban gaji 35 juta, beban iklan 10 juta, beban telepon dan internet 3 juta, serta prive sebesar 12 juta. Belum dilakukan penyesuaian, total neraca perusahaan tercatat sebesar 380 juta, setelah dilakukan jurnal penyesuaian sebesar 23 juta, dan total neraca meningkat menjadi 392 pada neraca setelah penyesuaian. Kemudian untuk laporan keuangan di mana akan ditentukan laba rugi dengan total laba bersihnya itu bulan April 2025 bisa dilihat sebesar 155 juta. Kemudian ada laporan perubahan ekuitasnya itu 293 juta. Untuk neracanya total aset sebesar 307 juta dan total kewajiban ditambah ekuitas yaitu 307 juta yang dimana dinamakan dengan balance. Dan yang terakhir ini bagaimana sih arus kasnya atau laporan arus kasnya? Untuk laporan arus kas di bulan April ini sebesar 170 juta. Jurnal penutup PT Blue Energy per 30 April 2025 totalnya 448 juta. PT Blue Energy per 30 April 2025 totalnya 330 juta. Untuk rasio keuangan pada PT Blue Energy itu yang pertama kita akan menemukan quick ratio-nya. Nah, untuk menemukan quick ratio-nya kita perlu rumus seperti quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dikurangi sewa diberi buka atau kewajiban lancar. Nah, untuk kasnya sendiri kita itu ada di 142 juta, piutangnya 116 juta, dan kewajiban lancar utang usaha itu 2 juta, ditambah 4 pendapatan diterima di buka itu 12 juta, jadi sama dengan hasilnya 14 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari quick ratio-nya menggunakan rumus yang tadi disebutkan. Itu untuk aset lancarnya 142 juta dan persediaannya 116 juta dibagi 14 juta itu hasilnya ada di 258 juta dibagi 14 juta itu hasilnya 18,43. Jadi quick ratio-nya 18,43 kali. Jadi sangat tinggi dari likuiditas aman. Jadi likuiditasnya aman. Nah, yang kedua itu ada return on assets atau ROA. Untuk ROA sendiri rumusnya ada di laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, laba bersih di sini untuk PT Blue Energy itu ada 155 juta dan total asetnya ada 320 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari ROA-nya. Jadi 155 juta dibagi 320 juta dikali 100% itu hasilnya ada di 47,4%. Jadi ROA untuk PT Blue Energy ini ada di 47,4%. Selanjutnya yang ketiga itu ada return of equity atau untuk ROI sendiri rumusnya itu ada di laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Nah, untuk ekuitasnya di sini ada 313 juta. Jadi untuk ROI kita bisa menemukan di 155 juta dibagi 330 juta dikali 100%, itu hasilnya ada di 49,5%. Jadi untuk ROI PT Blue Energy itu ada di 49,5%. Yang keempat itu ada operating cash flow ratio. Nah, untuk operating cash flow ratio sendiri rumusnya ada di arus kas dari operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, untuk arus kas dari operasi ini kita menggunakan metode tidak langsung dari laba bersih 155 juta dan penyesuaian non kas itu 6 juta. Jadi perubahan aset dibagi kewajiban itu untuk piutangnya ada dikurangi 90 juta, untuk sewa dibayar 3 juta, utang usaha 2 juta, pendapatan diterima di muka ada di 12 juta. Nah, untuk arus kas operasi metode tidak langsungnya sendiri ada di 88 juta, kewajiban lancarnya ada di 14 juta. Jadi untuk operating cash flow ratio-nya itu dari arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar itu 88 juta dibagi 14 juta itu menghasilkan 6,29. Jadi operating cash flow ratio 6,29 kali. Jadi untuk rasio keuangan dari PT Blue Energy quick ratio-nya ada di 18,43 kali, itu sangat tinggi, jadi likuiditasnya aman. Dan untuk return on assets atau ROA-nya ada di 47,4%, return on equity atau ROE ada di 49,5%, operating cash flow ratio ada di 6,29 kali. Lanjut ke analisis rasio keuangan. Bagaimana strategi memperbaiki kas, percepat proses penagihan, tetapkan jangka waktu pembayaran yang lebih pendek. Contohnya 30 hari bukan 60 hari. Berikan diskon pembayaran tepat, tawarkan potongan harga beli pelanggan yang melunasi lebih awal. Atur sistem pembayaran proyek bertahap. Gunakan metode pembayaran uang muka, progres pelunasan akhir agar kas mengalir secara berkelanjutan. Kendalikan pengeluaran rutin, sesuaikan pembayaran biaya operasional dengan jadwal penerimaan kas. Manfaatkan invoice financing atau factoring, jual selain piutang kepada pihak ketiga untuk mempercepat penerimaan kas. Karena CFO, apakah menambah utang bank atau mencari investor ekuitas pinjaman bank dapat dicairkan dengan cepat dan efektif untuk menutupi kebutuhan kas yang pendek, namun terdapat risiko berupa bunga dan kewajiban pembayaran tetap, sehingga lebih cocok jika gangguan arus kas bersifat sementara. Pendanaan ekuitas menambah modal tanpa menimbulkan beban bunga, tapi dapat mengurangi kepemilikan perusahaan karena pembelian saham opsi ini lebih sesuai untuk rencana ekspansi jangka panjang. Sekian hasil pemaparan cash analisis keuangan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.